Ya oke ya teman-teman, jadi ini servisan, kita sedangkan servisan ya iPhone 7 Plus. Kendalanya itu baterainya kembung seperti ini sampai layarnya terbuka. Oke, mungkin kita langsung aja cek dulu teman-teman untuk HP-nya. Kayaknya bautnya juga dull. Nggak mungkin karena LCD-nya yang udah terbuka seperti ini, jadi ngaruhnya di bautnya teman-teman, sulit untuk dilepas. Oke ya, langsung aja kita coba bongkar teman-teman. Oke ya, kita pakai yang bintang. Oke. Ya, emang kayaknya bener-bener dull teman-teman. Oke, kita coba cas dulu. Tidak ada responnya. Kita coba kabel yang lain, coba di ini teman-teman, dibalik. Oke, nggak ada respon teman-teman. Kita coba yang lain. Oke, nggak ada respon teman-teman. Nah ini 2 ampere, 4 ampere, 5 ampere teman-teman. Terus dia mati teman-teman. Nah ini 1 ampere dia, terus mati. Oke. Oh ini ada gambar baterainya teman-teman, tapi gelap ya di sini. Oke, ini mengecas teman-teman. Oke. Nah di sini tapi gelap, tapi ada teman gambarnya. Oke. Ini yang jelas pengecasan masih bisa teman-teman. Ini karena kehabisan baterai aja, dia nggak mau ngangkat. Oke, dibongkar mau ya. Oke ya, di sini ada ikon baterai, jadi ini masih mengecas teman-teman. Ini tegangan 1,4. Jadi paling kena orang loh.
Oke, kita coba nyalakan. Oke ya, kayaknya belum kuat. Kita coba bongkar dulu teman-teman. Masih sulit ya. Coba cari celah.
Oke ya, ini dia. Agak sulit teman-teman karena keras. Bagian kunciannya biasanya agak lemas, ini keras, mungkin karena masih ori ya. Biasanya kalau iPhone seri ke atas itu lumayan tipis kalau pengunciannya. Oke ya. Oh, ini udah gantian ya teman-teman, tapi masih keras ya sini. Oke. Kita ini aja dorong ke luar biar kita bisa ambil. Ya, dan di sini banyak baut yang hilang, terutama bagian soket dari si baterai teman-teman. Dan ini udah gembung banget, kita pakai yang tiga band kaki 3 teman-teman. Ini biasanya di iPhone.
Oke, kita lepas dulu soketnya. Kita cek di sini ada isinya apa enggak. Kita cek voltasenya. Ya, di sini 3,5 teman-teman. Oke. Kita cas dulu teman. Oke, kita tunggu dulu. Ya oke ya teman-teman, jadi setelah kita cas sebentar, kita coba nyalakan sambil kita cas teman-teman. Oke. Tegangan 1,6 ampere. Oke, di sini 5%. Tandine apa? 080899. Oke ya, ini langsung 3% teman-teman. Ini tadi 5%. Ini guys enggak ngalir. Kita coba mic-nya, katanya nggak bisa rekam. Perekaman. Kamu loh kadung kaos.
memo suara. Memo suara teman-teman. Oke. Nah, di sini tidak bisa dipencet teman-teman. Ini harusnya bisa ya. Merekam. Oke. Ya oke ya teman-teman, jadi seperti itu tadi kendala HP-nya. Ini udah dibuka, udah bisa teman-teman. Tadi bautnya dol 1. Terus tadi saya coba buka bisa alhamdulillahnya. Dan ini kendalanya ada di mic-nya. Oke, ini mic-nya nggak bisa teman-teman. Biasanya kalau dipakai rekam itu langsung bisa, ini nggak bisa teman-teman. Seperti itu. Oke ya. Mungkin kalau video lebih lanjutnya atau pergantian baterainya nanti bisa disimak aja ya teman. Ini pengecekan aja, tadi ada baut yang dol, terus baterainya itu memang kembung teman-teman, kembungnya parah teman-teman. Oke, di sini kita lihat. Di sini kembungnya parah banget teman-teman. Ini sampai melebihi batas ya. LCD-nya sampai terbuka setengah teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, nanti kalau pemasangan atau perbaikannya silahkan ditonton di video selanjutnya. Oke. Oke, mantap. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke. Kita lanjut nanti ya teman-teman. Ya oke ya teman-teman, jadi langsung aja kita akan bongkar dulu karena di sini memang kondisi baterai ini udah seperti ini, udah kembung, dan kita bakal cek untuk IC-nya, IC dari audionya, karena kebanyakan kalau memang nggak bisa dipencet untuk perekam suara biasanya dari IC audionya. Oke. Kita lepas baterainya. Kita lepas bagian soket LCD. Pas baut yang sini, yang atasnya. Dodol iwak koi lho, Le. Dodol iwak koi iki kan wong biyen iki dodol iwak ya mesti dodol kene iki. Padangan iki akuarium kan. Dodol didek kan ngono. Tuku moro. Lah saiki kan ora. Didekne nang YouTube nopo-nopo iki. Oh, tidak. Ngono sing Pemerintah Jakarta, Bandung, Bali, Jember, mulai dari itu terliwai nih, ngomah itu.
dari duit. Ini kita lepas dulu. Agak sore tak balik. Besoknya. Ya nanti kalau masak apa. Balik leh. Sehat. Lancar nyambut gawe karo rezeki nih. Mbak kok bisa urung pakai. Oh, ya iya. Gua biasa Ya, kita lepas ini sengnya. Kita lepas soketnya. Di sini apa ya? Kita juga nggak tahu ini apa. Bagian apanya? Oh, ini cuma tutup teman-teman. Sama dong. Oke ya. Kita lepas dulu aja. Oke. Oke. Kucing ya. Kita aja. Kita lepas soket di sini. Oke. Ini dia kameranya. Dan ini juga kayaknya harus dilepas dulu. Salah. Kayak ini. Oh, ini flash teman-teman.
Ini lepasnya bagaimana ini? Kita nanti aja. Kita lepas soket ini, sinyal. Oke. Kita lepas soketnya. Ini ya soket charger teman. Oke. Ini bagian ini teman-teman. Bentar. Nah, di sini juga ada lagi. Saya memandang bahwa pihak itu sama lagi. Berarti pihak itu sama. Saya bukan tipe orang yang mengaku. Oke, saya tipe orang yang tidak pernah punya dengan sampean untuk dalam siap. Oh, di sini ada soket. Apalagi rupiah ikutan US dollar ya. Saya kira US dollar sana ya semua turunannya ya pada tapi rupiah itu sebenarnya basisnya apa sih? US dollar kita bicara rupiah, bicara mata uang apapun itu kan cuma basisnya adalah negara menjamin anak dunia ya. Tapi kenapa nih kalau itu tadi nilainya dan gitu ya? Kenapa orang kita punya kelas untuk dapat rupiah itu? Ya karena untuk sebagai medium transfer kita membeli barang. Yang membuat itu yang bukan untuk kita pun kita jangan pernah ada cerita orang ngaku jadi kaya itu nggak pernah ada. Karena ada beberapa orang tuh yang punya pandangan bahwa rupiah itu saya menganggap bahwa pihak itu sama lagi. Berarti pihak itu sama. Saya bukan tipe orang yang mengaku. Oke, saya tipe orang yang tidak pernah.
Ya, ini nyangkut apa teman-teman? Di sini. Guys, ada iPhone 17 yang nggak bisa buat voice note nih, buat nelpon juga nggak bisa. Nah, itu tanda-tanda IC audio yang bermasalah ya. Udah kayak penyakit bawaan aja nih IC audio 17. Nah, simak proses perbaikannya pada video berikut ya. Nah, ini nih dia ngeroknya, jadi harus dijamur ya. Tak lupa teman-teman. SIM-nya belum dilepas. Nah, jadi deh, jika IC audio di iPhone bermasalah, silakan bawa ke iPhone Plus ya. Terima kasih. Guys, ada iPhone 17 yang nggak bisa buat voice note nih, buat nelpon juga nggak bisa. Nah, itu tanda-tanda IC audio yang bermasalah ya. Tentunya. Bawaan aja nih IC audio 17. Nah, simak What the hell? pada video berikut ya. SIM card-nya romo cepat diangkat. Terus garapan tapi mek digoyang tok. Terus kamu nah. Kuwi tipene piro? Satu 105. Pangeran ya, Pak. Enak. Ya. Pakai atas nama orang tuanya. Ya oke ya teman-teman, jadi ini yang iPhone 7 kemarin teman-teman. Ini setelah kami coba ganti IC ya kemarin. Kita coba lihat dulu. Nah, setelah kita coba ganti IC ini kemarin masih belum bisa teman-teman. Dan untuk tegangan atau hambatannya itu sebenarnya normal teman-teman, tapi memang sebelumnya udah pernah panasin teman, di rehat atau digoyang. Jadi ini kemarin kita coba ganti ya, udah 2 kali itu belum bisa ya. Jadi ini nanti kita rakit aja, kita konfirmasi ke usernya, ganti baterai aja teman. Jadi seperti itu. Jadi untuk kendalanya itu mic-nya nggak bisa teman-teman. Dan udah pernah dipanasin teman-teman. Jadi kemarin kita coba lepas IC-nya, itu ternyata kakinya memang banyak yang udah jalurnya udah ada yang putus satu ya. Untuk jalur yang penting tuh udah
kita coba sambung dan kita pasang lagi juga masih nihil teman-teman. Jadi kemungkinan untuk kasusnya ini bisa jadi di arah yang lain, bukan cuman di IC audionya, juga bisa ke CPU-nya juga. Jadi seperti itu ya, karena mungkin dari sebelumnya itu memang udah dipanasin juga, kaki-kakinya itu ternyata memang udah nggak terlalu rapat teman-teman, nggak terlalu rekat. Jadi untuk kemungkinan normal lagi itu susah juga seperti itu. Jadi ini kita pasang aja baterai yang baru. Nah, baterai lama seperti ini teman-teman. Ini parah banget, kemarin sampai kita coba ini buka bagian LCD-nya itu kan kebuka teman-teman, jadi agak ada ronggannya. Jadi kalau baterainya kembung seperti ini, kemarin itu bautnya nyangkut teman-teman, seperti itu, jadi agak susah. Oke, jadi kita ganti baterai aja dan kita rakit dulu teman-teman. Oke, kita rakit dulu yang bagian atas, bagian flash dan bagian kamera teman-teman. Dan juga ini masih belajar, dan mohon maaf nanti kalau ada yang salah, mungkin nanti saya betulkan lagi ya di belakang kamera. Oke. Soalnya ini udah sekitar semingguan ya kita coba ganti IC tetap, dan ya mungkin memang belum rezekinya, jadi kita lanjut pasang aja untuk baterainya teman-teman, seperti itu. Nah, ini bagian apa ya? Pokoknya tempatnya di sini teman-teman. Nah, ini dimasukkan tadi, kita lepas dulu. Memitigasi adanya inflasi, mungkin bahasanya against tadi ya. Oke. Terus dimasukkan ke sini. Apa misalnya spekulatif. Oke ya teman-teman, seperti ini. Kita pasang dulu. Nah, kalau yang susah mungkin di ininya teman-teman, masukin sengnya, karena dia masuk ke dalam mesin gitu. Kalau yang ini lumayan gampang ya. Dan apa yang bikin aja gitu. Jadi kalau salah ramai, ini sama gitu ya. Ini farmasi ini apa sih gitu. Jadi masuk. Seperti itu. Lalu kita coba baut teman-teman. Bentar, tapi ini kita rakit dulu aja. Sebelum kita baut, kita coba ingat-ingat dulu lagi. Nah, kita balik, mungkin dia kebalik teman. Background online gue pikir kayak computer science. Enggak. Karena kan dulu kan full online kan, jadi bukan kepikiran apalagi COVID. Saya kan kepikiran pengen bikin F&B pada saat COVID. Nggak ada. Kebetulan aja gitu. Jadi lulusan SMA ya, dia ya. Itu karena COVID. Enggak sih, COVID itu jadi pas SMP SMA. Nah ini bukan SMA video di apa sih? Oh ini
itu teman-teman. Jadi lanjut kita rakit aja ya. Nah untuk kemarin sangat saya yang panjang ini berada di oke, kita coba pakai baut obeng plus teman-teman. Aku mikirnya pada saat itu kan semacam bikin agensi lah buat desain pos orang gitu. Cuma aku lihat kalau dia mati, income aku juga bakal jadi mahal. Jadi kalau saya ada dia, terus dia tutup, kan tokonya berhenti jualan. Dia kan nggak bisa pos lagi buat dia, sama dengan income aku jadi drop gitu. Karena udah kejadiannya jadi beberapa. Misal ada satu game dulu Roblox gitu, buatin posnya terus dia tutup. Lalu dia nggak bisa bayar lagi gitu setelahnya. Jadi aku pikiran aku lanjut kita masukin online terus forex pada saat itu gitu. Jadi gini, trading itu dipromosin itu gini, trading itu kalau namanya di promosinya kan sudah gitu, oh orang di Dubai katanya sukses gitu, oh uang di mana-mana dari tembak mesin gitu. Bentar ya teman, saya ingat-ingat dulu. Di promosinya angle-nya itu kayak old money gitu. Terus ya orang-orang tua itu berhasil bisnis terusnya sukses gitu. Jadi makanya stigmanya cenderung negatif, dan emang trading dipromosikannya itu sebagai tempat yang tanda kutip cari duit instan. Itu yang semuanya itu juga sekarang. Ini lagi gorengannya ya kan, mungkin crypto trading ya, bitcoin dan lain sebagainya, kemudian mobil mewah ya, hemat uang, terus jadi Dubai kan ya, party bukan kayaknya. misalnya dari uang tuh ya cepet banget nih, cepet banget kaya nih, kayak gitu ya, sama kayak gitu. Sekarang bisnis kan nggak pernah, emang ada orang pernah kelihatan si bisnis lempar duit asli banget nggak? Ya kita lanjut yang lain dulu teman-teman, sambil kita ingat-ingat kita lanjut yang lain dulu. Tapi bisa kita kategorikan bahwa forex itu juga bisa kalau kita asal, jadi tergantung cara mainnya gitu. Tapi kalau kita punya sistem, kalau kita punya approach yang baik, pendekatan yang baik, alias biasanya kita, jadi di dalam trading itu ada namanya backtest ya, kita dalam misalnya kayak ada pola chart ya, ada candlestick namanya, itu ada polanya, dan kita bisa tes keberhasilannya di masa lalu, itu namanya backtest. Jadi kita bisa backtest misalnya 10 tahun ke belakang ya, datanya, oh kalau polanya kayak A ya, ini tingkat keberhasilannya berapa gitu. Jadi kita maju ke depan gitu. Kita belum pas, kita coba dulu bautnya teman-teman, apa soalnya udah sekitar 1 mingguan, kita juga lumayan lupa, dan ini ada yang bisa. Kalau akan jadi dulu skemanya seperti ya, kalau misal ini di dalam trading itu ada berita news gitu. Oke ya, jadi kita lanjut. Misal Trump, presiden Amerika itu nge-tweet sesuatu, tiba harga pemantauannya turun gitu. Dan ya kita berspekulasi gitu, oh ini Trump ini bakal nge-tweet apa sih, positif atau negatif buat contoh USD gitu. Oh sadar lah gitu, long lah gitu, buy lah gitu, atau sell lah gitu. Itu kan jadi, karena kan nggak ada sistem ya, approach kita apa gitu. Kita nggak tahu, kita kan bertaruh gitu. Kalau Trump ini bakal ngomongin positif atau negatif gitu, itu jadinya kayak gini. Jadi gambling, masuknya di situ tuh jadi, ya lu jadi gambler lah, kasarnya gitu ya. Jadi gambler jadi gambel. Oh, malah salah-salah begitu. Tapi kenapa kita begini? Karena gini, karena forex itu nggak ada volatilitas dibanding dengan yang lain gitu. Forex itu kan apa sih? Misal pound yen sama USD. Jadi kita trading USD sama misal GBP sama USD, karena USD sama Japanese yen itu kan forex itu kan nggak ada volatilitas, dan lebih ada tempat lain yang lebih menarik dari POV aku, dari perspektif aku pada saat itu gitu. Jadi kayak gold itu jauh lebih menarik gitu, karena kan global aset gitu. Sedangkan kalau misal kita tradingnya USD slash misal USD seperti ini. itu kan lingkupnya itu doang. Tapi kalau emas kan satu dunia. Nah ini nih
Misalnya kenapa masuk trade? Ini Ya, karena bagaimana teman? Bitcoin itu kan satu dunia itu belum. Bapak, kita tahan dulu nih. Kita rubut dulu nih. Oke, teman-teman tahu insight-nya bahwa harus hati-hati nih, mana yang lu pilih, jangan salah-salah. Gitu ya. Dari insight itu dari orang 18 tahun nih. Jadi kan artinya dia aja pemikirannya masih muda aja, hati-hatian. Kan sebenarnya gitu kan. Jadi jangan sampai kita nih 30-an ke segala macam ini ngasal serampangan gitu, mau jadi beban keluarga baru. Oke. Nah, dari si forex ya berarti ya ke emas kan. Ya, nah sebelum ke emas tadi berarti lu melihat bahwa ini satu-satu kita itu bilang volatilitas. Boleh tahu nggak? Itu mungkin ada banyaknya awam ini. Volatilitas maksudnya? Jadi kita kalau trading tujuannya itu kita harus cari aset yang punya volatilitas paling tinggi. Karena kalau misalnya marketnya itu nggak kemana-mana, nah, misal harga suatu asetnya 10, misalnya naik ke 20, terusnya turun lagi 10, naik ke 20 itu nggak ada volatilitas namanya. Itu mondar-mandir, sideways bilang. Jadi di saat ada yang untung 10, berarti di situ ada yang rugi 10. Ya harganya nggak mana-mana, itu nggak ada volatility gitu. Dan kalau trading kan kita pengen carinya yang ada volatilitas kan, harus ekstrim naik turun gitu. Itu kita perlu gitu. Oh forex juga ya, forex lebih ada cuma sedikit. Jadi menurut lu kalau versi lu, kalau di versi gua mungkin kalau di musim kan kayak misalnya ternyata trading kasih judi banget nih gitu kan. Kalau dari versi lu apa? Lu pasti nggak mikir itu ada judinya, tapi ada sisi negatifnya. Sisi negatif dari si tidak ada volatilitas. Ya, jadi kita perlu cari yang ada volatilitas karena trading itu harus volatility. Iya, masa gue tahu kayak Oke, di sini ada bawah teman-teman. Ya, kayaknya memang nggak modal materi kita sama tempat coba. ini kalau dilihatin grafik itu dia nggak modal materi sama kita di 10, 20, 10 misal volatilitas itu kecil. misal 10 lompat ke 50, nah itu volatilitas gitu. Kita butuh yang pergerakan panjang-panjang gitu. Oh, tujuannya cuan maksudnya? Iya, karena kan kalau dia nggak kemana-mana, otomatis gini. Kalau dia cuma gerak dari 10 ke 20. Nah, ini harusnya kita pakai yang besar ini teman-teman. Itu kan uang yang buat ngegerakin kurang lebih sama, gitu. Jadi misal buat ngegerakin 10 ke 20 butuh berapa gitu. Jadi turun lagi dari 20 ke 10 ini agak lebih sih. Jadi geraknya tuh di situ aja. Jadi uangnya itu cuma ada segitu. Uang yang beredar buat ngegerakin asetnya kan. Untuk aset A gitu, buat naik turunnya cuma segitu aja. Oke, boleh dikasih komparasi nggak? Dengan contoh yang lain nih, kontranya ini misalnya. Ya, misal kita terbang dari 10 ke 50 gitu. Dan kan misalnya maksud gue kayak si forex dengan bitcoin misalnya. Nah ini kan ini perbandingannya biar tahu bedanya teman-teman. Ya. Kenapa forex itu tidak ada volatilitas, kenapa bitcoin ada volatilitas misalnya gitu ya. Itu gimana? Oke, contohnya gini. Kenapa forex itu nggak ada volatilitas? Karena again itu kalau itu kekunci misal kita trading USD lawan CAD contohnya. USD lawan CAD, jadi cuma dua itu aset yang tradingnya. Tapi kalau let's say crypto atau bitcoin itu kan satu dunia bisa tradingnya, itu kan nggak jauh. Oh ya, dapat nih berarti. Oke, memang Ini juga banyak. Ya, jadi gimana? Secara logis kan aset ini pasti lebih besar daripada yang cuma jadi trading dua gitu dong. Oh iya, jadi kayak satu dunia itu bisa beli gitu, jual dan beli. Dan kalau ini kan cuma beberapa, berarti komunitas itu aja, atau komunitas itu aja yang bermain. Iya, kalau lebih kayak gitu. Ya. Dan lu geser ke emas karena harus forex emas kan? Iya kan? Oh iya, benar. Karena gini, ya sama sih, karena emas itu punya volatilitas yang lebih tinggi. Jadi dibandingkan dengan forex sebelumnya, itu kan sama. Emas tuh di trading satu dunia, dan itu komoditas. Oke, ya kayak gitu. Jadi kalau USD saya yang tadi itu cuma tradingnya di situ-situ aja. Sekarang itu sampai sedangkan buat itu emas itu satu dunia bisa puterin gitu. Oke. Di saat 1 gramnya berapa lu main di situ? Ya, bahasa emasnya itu tadi ini investasi, spending apa saving itu dulu deh. Oh, itu di tradingin. Jadi ada aplikasi ya. Kita pakai yang namanya contract size bahasa dari merekanya. Jadi pakai lot bahasa sebutannya. Satu lot itu bisa berapa ons emas gitu. Itu dalam USD lihatnya. Oh, tetap trading ya? Iya, jadi misal kita beli satu lot emas di 3.000 gitu. Terusnya naik ke 3.010 ya, kita untung gitu. Begitu contohnya. Oke. Sebenarnya bukan naik ya, tapi karena nilai mata uangnya turun ya. Bisa juga karena emasnya naik. Iya, karena kan ada yang turun rupiahnya atau fiatnya. Oh, nggak selalu kayak gitu. Emasnya jadi lebih valuable aja sih. Ya. Oh, value-nya dilihat dari sisi apa? Ya mungkin bisa lah angle-nya dilihat dari fiat currency-nya turun, USD-nya turun kan. Jadi itu kan. Oh iya, bisa. Kalau maksudnya itu, ini kan kayak
mungkin gua ajak obrolannya ke zaman lu masih muda sih ya, ntar cobain tua deh. Kalau gua udah tua, gua pernah muda gitu loh. Iya. Lu masih muda dan belum pernah muda, emang di situ-situ aja kan. Iya. Simpelnya gitu. Dulu gua beli makanan jajan di sekolah itu 500 rupiah, 400 sampai 500 rupiah uang warna merah ada gambar perahunya. Lu ngerasain nggak? Enggak. Jarak umur kita ternyata cuma beda puluhan tahun ya. Uang gopek 500 warna hijau ada gorilanya monyet. Enggak ada. Koin kan sekarang. 500 perak. Yang lo tahu berarti pas lo hidup waktu kecil uangnya apa? 1.000. 100.000, 50. Langsung 100.000? Iya dong. 2000. 1.000 kan ada bro, mati murah. Ada, tapi sekarang udah nggak ada kan. Oh iya, nah, pas lu dari kecil, lu tahunya uang tuh ada 1.000 kan? 1.000 ada, iya. Lu gak pernah ngerasain uang 500 rupiah? Lembaran? Kita nggak ngomong koin, lembaran. Nggak pernah. Ini kita lagi nggak bahas koin ya, Iya. semuanya lagi bahas ada lembar. 500 rupiah? Nggak pernah. Viva hadiah miliaran. Cek dulu botolnya. Ada uang tunai. Kamu? Nggak usah so alfa kamu. Tiara. Sempat lihat tapi kamu nggak pernah transaksi pakai itu. Ino, udah lama, mau tahu. Gope bro, ada gorila monyet warna Nggak tahu. hijau. Buka coba uang kertas. Kayak orang hutan kok, gua gorila yang ngomongnya. Iya orang hutan, maaf. Orang hutan di Kalimantan ya. Ini. Di layar kita muncul. Nggak pernah. Lihat gambarnya pernah. Tapi Gimana? pakainya nggak pernah. Lihat gambarnya dulu. Ya pas belajar kan dulu pernah. Oh iya, pas belajar SD ya. Iya. Nah ini ada rumah Kalimantan kan? Ini ada orang hutan. Gopek nih bro. Yang cepet, ntar gue bahas mengenai inflasi kita ya, dikit-dikit ya. Yang cepet. Nah ini gue nggak tahu nih, nyokap gue yang tahu nih berarti jangan gopek yang tadi tuh. Apa itu editan apa gue nggak paham ya gini. Ini ada berarti. Yaudah pokoknya ini cepet 100. Nah ini gue 400 sampai 500 rupiah bro. Ini kalau kelas 3 SD. Berarti berapa tahun yang lalu? Wah, kurang ajar pertanyaannya ya. Ya, gua lulus SD tahun 2000. Mundurin aja tuh, berarti berapa? Gua 35, tahun ini 36. Ya umur berapa pokoknya gua lupa. Masuk SD itu umur 6 tahun ya, 7 tahun ya? Ya udah, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, umur gua segituan 9 tahun. Iya. Iya, lu masih jadi sperma lah saat itu lah, kesel banget gue. Iya. Iya, oke. Nah, ini cepet. Kali 5. Berarti gue mau 500 lembar. Atau kalau nyokap gue agak sedikit nge-press uang, berarti 400. Karena kan 500 nya bisa. Kalau 500 dikasih gope, sekalian ada orang hutannya 104 lembar. Jadi pempek. Jadi batagor. Iya. Sekarang dulu beli batagor berapa ya batagor? 10.000. Dulu 500 dapat batagor. Sekarang 10.000 dapat batagor. Kalau di sekolah internasional kayak anak gue nih, dulunya paling gampang hitungnya kali 10 aja lepatannya. Berapa persen tuh? Dulu gue jajan 500 rupiah, anak gue jajan 50.000 rupiah. Itu kali berapa tuh? Berapa? 10 kali 10. Itukah yang dinamakan inflasi gitu ya? Dulu 500 gue dapat ini, anak gue 50.000. Berarti lu pakai emas sama ini? Iya bisa. Karena stabil. Zaman dulu 1 gramnya mungkin 500.000 kali ya? Ya, Sekarang tahu pasang dulu yang ini aja. Iya. Tapi emas itu naik gara-gara USD-nya juga sih. Kayak kita bisa beli emas di Indonesia mahal itu gara-gara US dollar juga naik. Jadi IDR-nya rupiah kita bisa lemah dibanding USD. Iya itu. Ya iya. Lu pernah ngerasain dolar 2.000 nggak? Insya Allah ntar Pak Prabowo akan bikin $1 500 rupiah. Lu ngarang aja lah. Gue udah nyawa Pak Prabowo maksud janji begitu loh. Segini. Berarti kan benar kata lu. Begitu rupiah kita melemah, dolarnya naik, emasnya naik. Berarti emas sama dengan dolar gimana sih? Ya, jadi emas kan emang dari tahun ke tahun naik. Ya. Cuma kita gara-gara tinggal di Indonesia, pasti pressure buat beli emasnya lebih susah daripada orang yang tinggal di US. Ya, Karena kan kita harus fight sama USD juga baru jadi emasnya. Emasnya pasti naik beberapa persen.
tapi USD juga naik, jadi kita beli lebih mahal gitu. Iya. Iya. Disitulah keputusan lo adalah Ya udah, mati kan. Ya oke teman-teman, jadi ini udah Lupa selesai udah. Tapi kan terrakit teman-teman, jadi seperti itu. Tadi saya juga lupa untuk posisi bautnya di mana, dan tadi saya coba ingat-ingat dulu teman-teman, jadi seperti itu teman-teman. 12 kata itu kan harga Ya, restock gitu. ini kita Iya, jadi coba dulu. Tahu orang yang meninggal selesai udah. ya Even istri kita pun juga nggak bisa ambil tuh duit kan? Ya, karena nggak tahu tuh kata-katanya 12 kata tadi kan? ya itu decentralized. Seperti ini. Nggak ada yang- Kita coba cas dulu teman-teman. Ini ada sentralisasi gitu. Iya. Oke, menarik. Dari situ berarti lu cara nyairinnya dari 15 miliar itu akan lu beli ini itu dan lain sebagainya bisa, karena ada yang ketakutan mereka semua ketika Ini kita coba. emang benar bisa dicairin gimana ya? Oke, seperti ini sudah siap. Gini, kalau Sudah siap dipakai, bisa dicas teman-teman. over the counter, jadi misal Tapi ini dari mic-nya masih belum bisa. jualnya kayak gimana gitu kan. Nah ini Jadi aku tinggal cari kemungkinan ada marketplace-nya gitu. Misal dari kalau ada Bloomberg, itu tinggal dicariin aja. HP-nya, Misalnya pengen beli Bitcoin sekarang gitu. Jadi kita tinggal dari transfer di jalurnya Bitcoin, itu udah gitu. parah bukan teman-teman. pakai platform atau exchange. Oke, soalnya udah Kalau masih sedikit mungkin bisa kita coba kerjakan ya. Kerjakan itu banyak kaki yang dari motherboard atau dari mesinnya itu pinnya itu ada yang banyak yang hilang teman-teman, dan ada kemarin itu satu yang memang jalur yang putus, kita sambung juga masih nihil teman-teman hasilnya. Jadi kemungkinan ada kerusakan di bagian yang lain teman-teman. Jadi seperti itu. Nah kalau biasanya kasus iPhone 7 Plus itu biasanya seperti itu teman-teman. Setelah diganti atau digoyang biasanya bisa normal kembali. Sebenarnya kemarin sudah bisa, tapi kembali lagi teman. Jadi kemungkinan ada jalur yang udah parah, jadi dia belum bisa normal kembali teman. Seperti itu. Kenapa toko kripto Binance, Indodax ngehang gitu? Ya. Jadi seperti ini untuk pergantian baterai iPhone 7 Plus, dan ini alhamdulillahnya layarnya bisa kembali normal teman. Sebenarnya ini layarnya terbuka karena memang baterainya kembung parah teman-teman. Jadi seperti itu. Mungkin cukup segini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nantikan video dari channel ini. Oke, mantap.